Halo, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adria Gregorius, NIM saya 24101026, kelas PKK 1 semester 1 dan makul Ilmu Sosial Dasar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu resume dan rangkuman pertemuan yang ke-6 tentang struktur sosial. 1. Pengertian struktur sosial. Struktur sosial mengacu pada cara masyarakat terorganisir dan bagaimana hubungan antar individu atau kelompok terbentuk dalam masyarakat. Struktur sosial mengacu pada hubungan sosial, status, dan peran individu yang ada dalam suatu masyarakat. Ilmu sosial dasar mempelajari fenomena sosial, termasuk struktur sosial, untuk memberi pemahaman tentang dinamika, interaksi sosial, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. 2. Unsur-unsur struktur sosial. Nah, teman-teman, unsur-unsur struktur sosial memiliki 4 unsur. Yang pertama, struktur sosial, posisi individu dalam masyarakat yang dapat diperoleh melalui keturunan, asket status atau pencapaian pribadi. Yang kedua, peran sosial, tindakan yang diharapkan dari individu berdasarkan status sosialnya. Peran ini biasanya diatur oleh norma dan aturan sosial. Yang ketiga, norma sosial, aturan atau standar perilaku yang diterima dalam masyarakat. Norma membantu mengatur interaksi sosial dan menjaga keteraturan. Yang keempat, kelompok sosial, kumpulan individu yang berinteraksi dan memiliki tujuan atau kepentingan bersama, seperti keluarga, organisasi, dan komunitas. 3. Fungsi struktur sosial. Struktur sosial memiliki 3 fungsi. Yang pertama, kontrol sosial. Struktur sosial berfungsi sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku individu atau kelompok melalui aturan, hukum, atau sanksi. Yang kedua, pembentukan identitas. Status dan peran sosial membantu individu membangun identitas diri mereka dalam konteks sosial. Yang ketiga, pengaturan interaksi. Struktur sosial mengatur bagaimana individu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan pola hubungan yang stabil dan dapat diprediksi. 4. Jenis struktur sosial. Struktur sosial dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, stratifikasi sosial. Pembagian masyarakat ke dalam lapis-lapisan yang didasarkan pada perbedaan status ekonomi, kekuasaan, atau prestis. Contohnya, kelas sosial. Yang kedua, diferensiasi sosial, pengelompokan individu atau kelompok berdasarkan karakteristik sosial tertentu tanpa ada hierarki. Contohnya, pengelompokan berdasarkan etnis atau profesi. 5. Perubahan struktur sosial. Struktur sosial dapat berubah seiring waktu sebagai respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, atau politik. Contoh perubahan meliputi mobilitas sosial, perubahan status individu dalam masyarakat, atau penggeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, teman-teman, dari kelima poin-poin penting tadi, saya menyimpulkan bahwa struktur sosial dapat membuktikan bahwa setiap individu yang ada di dalam masyarakat memiliki fungsi dan kelas yang berbeda satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula ketika menjadi bagian dari suatu kelompok. Sekian dari saya, terima kasih.